Halo, selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah, Nak. Kita akan melanjutkan materi kita dan mungkin inilah materi terakhir kita di kelas 10 di semester 2. Adapun topiknya hari ini yaitu kedudukan dan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Itulah topiknya hari ini. Boleh kamu lihat di situ B. Sudah Bapak tandai ya. Di mana kita akan melihat wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju perkembangan bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsep ketatanegaraan Indonesia. Jadi di sana kita akan melihat pertama kedudukan, di mana wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan fungsinya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, tujuannya. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Itulah pengertian daripada wawasan tadi. Kita lanjut lagi yang C, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah, aspek sosial, dan kekayaan alam. Kita lihat juga apa itu aspek-aspek Trigatra. Aspek Trigatra itu termasuk di dalamnya letak dan bentuk geografis negara Indonesia. Kedua, keadaan dan kemampuan penduduk, di mana penduduk adalah kelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, orang yang meninggalkan wilayahnya. Baik segi positif dari pertumbuhan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja. Kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, di mana di sana adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Nah, itulah topik kita hari ini. Semoga anak didik kami memahami dan lebih jelasnya lagi. Boleh dibaca materi itu
yang sudah saya kirimkan ini lewat video ini. Adapun sebagai tugas kamu, nah boleh kamu lihat di situ tugas mandiri tabel 72, di mana coba kalian cari di internet dan sumber-sumber lain tentang akibat dari faktor kependudukan terhadap jumlah penduduk. Nah, itu saja yang menjadi tugasmu. Ini saya tandai, ini adalah tugasmu. Nanti kerjakan, antar ke sekolah. Semoga bisa kamu selesaikan dengan baik. Demikianlah pertemuan kita hari ini, Mbak. Hari ini, Nak, saya sudahi dengan ucapan selamat pagi.